Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini ya. Oke, jadi di konten kali ini saya mau merakit sebuah PSU. Ini untuk PSU nya itu PSU mini ya, bukan PSU besar. Jadi di sini untuk trafonya saya cuman menggunakan 1 ampere. Terus ini untuk ban-bannya. Jadi ini yang saya buat ini itu PSU simetris ya. PSU simetris itu keluarannya itu ada positif, negatif, dan ground. Kalau yang non simetris itu keluarannya itu cuman negatif dan positif seperti itu. Jadi kali ini saya mau merakit ya, dan ini saya gunakan untuk power mini-mini yang menggunakan tegangan non simetris atau simetris bisa. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, yang belum dukung channel ini, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, karena satu subscribe dari kalian satu sangat buat saya untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, jadi ini saya jelaskan ini ya. Ini ada dioda. Ini untuk ban-bannya sudah saya siapkan, tinggal ngerakit saja. Yang pertama di sini saya menggunakan trafo 1 ampere. Tegangan yang paling tinggi itu 12 volt CT. Di sini untuk trafonya saya menggunakan trafo CT. Terus di sini diodanya menggunakan dioda IN5392. Ini ada 4 dioda. Terus di sini ada elko. Ini elko-nya saya menggunakan elko copotan ya, lur. Ini untuk elko-nya tegangannya 25 volt. Nah, ini 25 volt. Untuk mikronya 2200 mikro. Ini ada 2 elko. Terus di sini ada dioda 4 dioda. Nah, untuk ini lur, kita jelaskan dulu untuk elko dan dioda. Untuk elko di sini ada kutub positif dan negatif. Dan bagaimana cara mengetahui kutub positif negatif itu yang mana? Kalian bisa simak ya. Yang pertama kalian ini lur, kalian bisa melihat dari ininya, dari elko-nya. Di sebelah kanan itu polos, kiri itu ada stripnya. Nah, jadi yang ada stripnya putih seperti ini kan ada stripnya putih ya. Ini kan ini ada stripnya putih itu negatif. Terus yang polos yang tidak ada stripnya itu positif. Nah, jadi kalian bisa tulis ya, atau kalian bisa gambar dan kalian bisa kasih penjelasan. Kalau yang di elko yang bagian yang ada stripnya itu bagian kaki negatif. Terus yang bagian polos yang enggak ada stripnya itu bagian kaki positif, seperti itu. Di semua elko sama lur. Ini untuk stripnya seperti ini. Kadang ada yang gold, kadang ada yang merah untuk stripnya. Kalau yang ini untuk stripnya itu putih. Nah, seperti itu untuk mengetahui positif dan negatif di elko. Terus di dioda itu ada gelangnya ya. Nah, ini gelangnya, di sini ada gelangnya putih. Ini sama lur, untuk dioda ini sama dengan elko, ini ada stripnya kalau di elko. Kalau di dioda itu ada gelangnya seperti ini, putih. Nah, jadi yang putih itu positif, negatif lur, maaf. Ini yang ada stripnya itu negatif, terus yang polos itu positif, seperti itu. Dan dirangkai sedemikian rupa ya. Ini kalian bisa kalian bisa contoh. Nah, ini yang ada stripnya, terus ini yang enggak ada stripnya. Jadi untuk diodanya kalian membutuhkan dioda 4 dioda atau 4 buah dioda. Kalian rangkai seperti ini. Nah, ini lur. Jadi nanti yang sini kanan kiri itu untuk ke elko, terus yang tengah ini 2 ini atas bawah itu ke trafo. Ini.
Oke, langsung aja kita rangkai untuk PSU ini. Semoga yang saya jelaskan ini bisa mudeng ya di kalian atau bisa dimengerti. Oke, langsung aja kita rakit ya. Oke lur, langsung aja kita rangkai ya untuk elko nya. Jadi elko nya itu kita rangkai seperti ini. Nah, jadi ini yang bagian gak ada stripnya, terus ini bagian yang ada stripnya, ini yang gak ada stripnya, dan ini yang ada stripnya. Jadi kita gabung seperti ini. Nah ini ya, ini yang ada stripnya, terus ini yang gak ada stripnya, kalian gabung. Jadi nanti di tengah-tengah ini itu untuk CT. Nah jadi kan ini saya membuat PSU ini kan simetris ya, simetris. Jadi ini harus menggunakan CT lur. Nah untuk rangkainya seperti ini. Oke, kita solder dulu ya. Oke, kalian membutuhkan jumperan ya, jumperan kabel seperti ini atau kawat tembaga, kalian terserah. Kali ini saya menggunakan kabel seperti ini biar simpel saja ya. Oke, jadi langsung aja kita rangkai ya, dan nanti kalian bisa contoh ini untuk rangkaian ini. Oke lur, untuk penjamperannya seperti ini. Jadi yang dijamper itu yang tengah ya, bukan yang pinggir. Nah ini seperti ini untuk penjamperannya. Ini yang tengah, ini belum saya potong. Jadi yang tengah nanti itu digunakan untuk CT seperti ini. Nah ini yang ada stripnya, terus ini yang gak ada stripnya, kalian jumper jadi seperti ini. Terus nanti ini yang tengah itu digunakan untuk CT atau ground, terus yang kiri yang enggak ada stripnya itu positif, yang kanan yang ada stripnya itu negatif, seperti itu. Nah, oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita pasang untuk dioda. Nah untuk diodanya itu cara pemasangannya seperti ini lur. Jadi yang ada gelangnya atau yang ada cincinnya, yang ada cincinnya putih seperti ini, yang di dioda itu masuk ke elko yang enggak ada stripnya. Nah ini yang enggak ada stripnya. Kalau yang di dioda yang polos itu masuk ke elko yang ada stripnya. Oke, langsung aja kita rakit saja ya biar kalian bisa paham loh. Jangan sampai salah ya untuk perakitan ini PSU ini, nanti kalau salah bisa meletus lur. Oke, kita membutuhkan jumperan lagi lur, karena ini untuk apa, untuk elko nya itu terlalu kecil. Oke, untuk jumperannya saya menggunakan jumperan kabel saja biar mudah. Oke, langsung aja kita jumper ya. Oke, kita jumper di sini. Ini jangan sampai salah ya, kalian bisa contoh yang saya rakit ini biar enggak gagal. Nanti kalau ini terbalik pemasangannya nanti bisa terbakar ya lor. Ini meskipun tegangannya kecil, ini kalau terbalik ini bisa meledak lor, atau meletup. Oke, seperti ini untuk rangkaiannya. Nah jadi untuk rangkaiannya seperti ini ya. Ini yang ada cincinnya dari dioda itu masuk ke elko yang tidak ada stripnya. Terus yang polos dari dioda itu masuk ke elko yang ada stripnya seperti ini. Nah jadi nanti ini yang enggak ada stripnya itu untuk ini lur, untuk output positif. Terus yang ada stripnya seperti ini, yang ada stripnya putih itu untuk output negatif.
untuk CT nya atau ground nya itu di tengah, dan ini yang atas dan bawah itu nyambung ke trafo. Nah jadi kalian bisa sesuaikan saja untuk trafonya, elko nya, terus diodanya. Ini ada 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Nanti saya hubungkan ke 12 volt CT dan kita cek menggunakan avometer digital mendapatkan berapa ya. Kalau sudah melewati dioda dan elko seperti ini bakalan naik lur untuk voltnya. Oke, ini saya skip dulu untuk pemasangan kabelnya, kabel ke sini ke trafonya. Nanti kalau sudah saya nyalakan lagi. Oke, ini sudah saya hubungkan ya untuk kabelnya. Nah jadi untuk penghubungannya seperti ini. Untuk ke trafo ini, untuk ke trafo itu yang bagian tengah ya, bagian tengah atas dan bawah itu ke trafo 12 volt 12 volt. Terus yang tengah ini yang jemperan dioda, yang jemperan elko itu masuk ke ground. Nah ini ground atau CT ini lur. Oke, ini sudah jadi, tinggal kita ini cek berapa tegangannya. Oke, kita pasang dulu untuk kabel input PLN. Ini saya menggunakan 0 dan 220 seperti ini. Oke, kalau sudah ini kalian ini lur, cek dulu sebelum kalian nyalakan apakah sudah benar atau belum. Takutnya belum benar kalian colokkan nanti bisa meledak. Ini sudah saya hubungkan ke PLN, tinggal kita cek menggunakan avometer. Nah saya menggunakan avometer digital biar mudah saja ya, semoga kelihatan lur. Oke, kita arahkan ke DC volt 20. Kalau nanti di 20 nggak kelihatan, kita naikkan ke 200. Ini yang hitam, yang hitam itu ke sini lur, yang ada stripnya di dioda. Oke, terus ini yang merah itu yang nggak ada stripnya, kita arahkan ke 20. Kita cek nggak ada, kita naikkan ya. Nah ini mendapatkan 35. Nah 30 34 35 naik turun lur. Nah ini kita arahkan ke 20, ini nggak kelihatan, nggak terbaca, kita naikkan ke 20 ke 200. Ini untuk avonya sudah. Nah ini mendapatkan 36 ya, tadi mendapatkan 35, ini naik ke 36. Jadi dari trafo itu kan 12 volt. Kalau sudah melewati ini rangkaian PSU ini, itu sudah naik lur untuk tegangannya seperti ini. Ini kita cek ke ground berapa. Nah satu elko mendapatkan 20 volt 19, ini naik turun ya, satu elko. Kalau 2 elko 30 berapa ini, 35. Ini seperti itu. Ini bisa digunakan untuk ini lur, kalau kalian menggunakan power mini yang 12 volt itu kalian bisa menggunakan ini regulator ini lur,
12 78 12 seperti ini bisa menurunkan tegangan dari 35 ke 12 volt seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian konten kali ini. Semoga konten kali ini bisa menghibur kalian. Jangan lupa kalian donat channel ini dengan cara subscribe, karena satu subscribe dari kalian satu semangat buat saya untuk membuat konten-konten selanjutnya. Ini durasinya sudah 15 menit lebih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.